Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-278. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-278 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham BRPT, saham Astra International, ada saham Bank, ada saham Pegas, PTBA, dan BRIS. Kita langsung saja ke saham pertama yang akan kita review adalah saham BRPT, di mana saham BRPT ini tutup minus 1,17%, di mana ditutup di harga 850 dengan indikator The Golden Cross menunjukkan bahwa hari ini berada di resiko low. Kenapa? Karena dia dekat sekali dengan area support terkuat atau area PBL di 845. Dan ini menurut saya adalah level yang krusial. Kenapa? Karena penurunan ini sedang menuju ke satu tick lagi, akan menyentuh area support terkuat atau support penting dari BRPT saat ini. Sehingga kalau misalkan dia jebol di bawah 845, kita tidak usah masuk. Kita wait and see, jangan dulu entry. Tapi ketika dia bisa bertahan di level 845, maka boleh pertimbangkan 845-850, cut loss di 830-835, target kenaikan adalah menuju ke 930 sampai dengan 1035. Tetapi kalau skenario-nya adalah ketika dia jebol di bawah 845, kita tidak ambil. Tapi setelah jebol di bawah 845 dan ternyata dia bisa naik lagi, mungkin di akhir sesi 2, kita boleh entry. Intinya adalah dia wajib untuk bisa mempertahankan support pentingnya, support kuatnya di 845. Kalau itu bisa dipertahankan, ini menjadi level menarik. Karena apa? Sangat-sangat dekat sekali dengan level support, di mana level support ini adalah level paling kuatnya dan juga menawarkan risk reward yang begitu luar biasa bagus. Kenapa? Ketika kita bisa dapat di 845, 850, maka mungkin kita cut loss 3 tick ya di 835 atau di 830, 840 kita cut loss di sana. Kita kehilangan 10 sampai 20 poin. Tetapi ketika dia bisa bertahan, ternyata apa yang kita harapkan terjadi, maka ada peluang besar dia punya kesempatan untuk rebound sampai ke level resisten terkuatnya, yaitu di 930, dan itu lebar sekali, menawarkan potensi profit hampir 100 poin ya, 80 sampai 90 poin kalau misalkan kita ambil di level yang benar. Dan ini menjadi satu risk reward yang menarik. Tetapi ingat, kalau ternyata tidak mampu bertahan di 845, ya tidak punya alasan buat kita masuk. Kita hanya masuk kalau memang dia masih kita lihat berada di atas 845. Kemudian selanjutnya kita punya saham Astra International, di mana di perdagangan hari ini saham Astra dibanting 0,98% di level 5100, dan kalau kita perhatikan penurunan ini sudah merupakan penurunan yang cukup dalam sekali, tajam. Ketika dia mengalami kenaikan dari level terendahnya di 5025, dia naik sampai menuju ke area resisten di 5425, namun secara mengejutkan tiba-tiba dibanting dengan 2 candle yang cukup lebar, dan ini persis seperti apa yang pernah terjadi di periode ini. Ini kalau teman perhatikan, dia mengalami kenaikan, kemudian membentuk ada satu candle doji di sini, setelah itu dia dibanting dan ditandai dengan ada satu candle doji lagi, kemudian satu candle merah, dan setelah itu dia mulai bullish. Begitupun di sini, ketika mengalami kenaikan, ada satu candle doji lagi, dan setelah itu ada 2 candle begitu besar, begitu panjang, dan setelah itu dia mulai mengalami sepertinya konsolidasi pelan. Ini mulai sideways secara middle trend. Nah, kalau dia bisa bertahan dan kuat di atas 5075, maka ini bagus sekali. Poin penting. Karena apa? Karena di sini juga 5075 ke 5100 itu kalau tidak salah cuman 1 tick. Kalau ternyata besok dia jebol di bawah 5075, ya kita wait and see. Tidak perlu masuk. Tidak perlu kita pikirin lagi saham Astra. Kita cari emiten lain. Tapi kalau ternyata dia bisa turun dalam, mungkin dia kembali menguji 5025, namun setelah itu dia bisa rebound. Kasusnya seperti ini. Jebol, namun bisa naik lagi, silakan ambil. Ketika dia berada di atas 5075, buy. Level 5075 sampai dengan 5100 itu mungkin menjadi level menarik untuk kita beli. Di luar itu, apalagi di bawah 5075, patut untuk kita tahan diri, wait and see. Tapi kalau dia masih bisa kuat bertahan di 5075 sampai dengan 5100, ya sudah kita beli. Target kenaikan adalah ke 5425 sampai dengan 5675. Dan kita langsung batasi cut loss kurang lebih di 5000. Kita pasang agak jauh karena
selama 40 hari candle dari The Golden Cross ini terendahnya di 5025, maka kita pakai satu tick lagi di bawah 5025 sebagai batasan untuk cut loss. Jadi kalau ambil di 5100 ya cut loss di 5000, kita kehilangan 100 poin atau 4 tick. Ya, boleh juga pasang di 5025, tidak masalah, itu hak teman-teman, atau bisa lebih jauh lagi, bisa lebih lebar lagi, itu hak teman-teman. Yang penting teman-teman harus mengukur risk rewardnya. Ketika risk itu masih lebih kecil dibandingkan reward yang akan kita dapatkan, hajar, buy. Tapi kalau ternyata dia 50-50, ya mungkin kita wait and see sambil menunggu rewardnya lebih besar daripada risk. Tapi ketika jelas risk lebih besar dari reward, ya tidak perlu masuk. Itu bukan suatu deal yang menarik. Jadi sekali lagi, Astra besok pastikan dia bisa kuat dan bertahan di 5075. Kalau memang masih bisa kuat dan bertahan, silakan buy dengan area tersebut. Dan ingat, tetap selalu disiplin dengan batasan stop loss yang sudah teman-teman buat. Selanjutnya, kita punya saham bank, di mana saham ini tutup naik 1,68% di harga 3020. Dan emiten ini sekali lagi juga sudah diinformasikan di grup Joran Investama dari harga 2.900, dia sempat naik turun, dan tentu ini menjadi poin penting. Dengan level support dia pakai dengan 40 hari harga terendah di 810, sehingga masih ada space cukup lebar ya risikonya. Juga ada jarak space yang hampir sama menuju ke resisten atau targetnya, sehingga dalam periode ini menurut saya masih dalam pergerakan satu way ya, middle trendnya masih satu way dan dia masih konsolidasi terus di area tersebut. Tapi yang penting adalah sekarang dia bisa bertahan, dia bisa merebut yang namanya level resistance psikologis tadi yang di 3000, akhirnya bisa dilewati, closingnya di 3020, yang otomatis membuat level 3000 itu menjadi level support psikologis saat ini. Sehingga untuk bank, kalau misalkan ada yang baru mau masuk, ya patokannya adalah di 3000 itu. Kalau 3000 itu masih bisa kuat dan bertahan, silakan buy 3000 sampai dengan 3020, cut loss mungkin di 2900, target kenaikan ke 3310. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 3000, ya sudah, kita wait and see. Mungkin kita menunggu lagi di area 2810. Tapi kalau dia bisa kuat dan bertahan, maka ada indikasi bahwa dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan di keesokan harinya. Oke teman-teman, selanjutnya saya juga mau mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin masih belum mendaftar live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham bersama Joran Investama, maka teman-teman bisa segera melakukan registrasi mulai dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni di link bit.ly/joranbandar, atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ini dan segera lakukan registrasi. Karena apa? Karena di sini selain teman-teman mendapatkan ilmu bandarmologi, dapatkan ilmu tentang bagaimana memvaluasi sebuah saham, teman-teman juga akan mendapatkan spesial bonus 1 bulan gratis premium member dari The Golden Cross, yang kalau misalkan teman-teman daftar sekarang itu biayanya 150.000. Tapi kali ini cuma mendaftar webinar, teman-teman dikasih akses 1 bulan gratis senilai 150.000 dari The Golden Cross. Jadi teman-teman di bulan Juli nantinya setelah webinar, mungkin di tanggal 5, teman-teman bisa menikmati fasilitas ini selama 1 bulan. Jadi kalau teman-teman mencoba men-trial 1 bulan, kalau ternyata bagus, ya sudah, teman-teman bisa memperpanjang. Karena apa? Ya pasti cuan dong kalau misalkan teman-teman merasa itu bagus. Dan juga nantinya teman-teman bisa mengakses ke dalam grup alumni dari yang mengikuti webinar, mungkin yang beli merchandise, itu kita akan gabung di dalam grup yang kita namakan Private Joran Investama. Dan juga nanti The Golden Cross sendiri akan mengadakan mini webinar, di mana mini webinar ini akan membawakan materi terkait fitur-fitur yang ada dalam The Golden Cross dan bagaimana cara memaksimalkan biar bisa mendapatkan profit yang lumayan. Jadi segera teman-teman, 3 sampai dengan 3 Juni batas pendaftarannya, jangan sampai kehabisan, sehingga teman-teman tetap bisa mengamankan spesial bonus dari The Golden Cross. Klik link yang ada di deskripsi agar teman-teman bisa segera lakukan registrasi. Selanjutnya kita punya saham Pegas, di mana saham ini membuat satu pola yang menurut saya menarik. Dengan hari ini ditutup minus 2,65% di harga 1105, di mana pola ini kalau misalkan teman-teman kita gambar, ketika dia mengalami kenaikan menyentuh resisten PBH di 1225, dia mengalami koreksi. Namun koreksinya itu lebih tinggi dari penurunan terakhir sebelumnya, sehingga ini dia membentuk lower high lagi ya, dan setelah itu dia kembali mencoba naik. Namun ketika naik, dia kejedot lagi PBH di 1225. Ini menjadi momok menakutkan untuk Pegas. Susah sekali untuk ditembus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia malah turun kembali, dan penurunan ini
bahkan bisa melewati dari penutupan sebelumnya. Yang ini artinya krusial. Ini krusial. Kalau kita orang teknikal pasti lihat ini krusial. Tidak boleh penurunan candle ini bisa melebihi penurunan candle sebelumnya. Ini sudah bisa-bisa membentuk lower low baru dari yang sebelumnya. Nah, ini parah. Ini kalau sudah turun kita bilang breakdown dan benar-benar downtrend. Nah, cara meminimalisir adalah ketika saat ini, ketika di kondisi di harga 1105, maka mending kita tidak mengambil keputusan, kita no action dulu. Karena apa? Karena ada indikasi, ya, ada indikasi dia bisa terus terjadi penurunan. Tetapi karena kita punya fasilitas The Golden Cross yang begitu luar biasa, yang bisa membaca pergerakan dari support terkuatnya, maka bisa kita kelihatan di sini 1085 itu masih kita diberikan space ke sana, walaupun indikator sudah menunjukkan low, tetapi dia masih kasih kita kesempatan untuk kalau mau ambil, pastikan kuat dan bertahan di 1085. Itu poin penting. Pastikan dia kuat dan bertahan di 1085. Kalau ternyata dia masih bisa kuat dan bertahan di sana, buy. 1085 sampai dengan 1095 mungkin lah bisa kita pakai sebagai area beli. Mungkin cut loss di 1055, 1060, target ke 1225 sampai dengan 1280. Itu menarik. Tapi kalau dia jebol di bawah 1085, jangan pernah masuk pegas. Karena ada peluang besar masih bisa terus melanjutkan penurunan dan itu pasti dalam. Kalau kita berbicara gap, di sini ada gap juga, ya. Itu sudah ditutupi dan apakah ini bisa kembali naik? Kita tidak tahu, tapi ingat, kunci pentingnya adalah di 1085. Kalau dia bisa kuat bertahan di 1085, maka kita boleh buy. 1085 sampai 1095 kita pakai itu sebagai range. Tapi kalau jebol di bawah 1085, kita sudah punya siap batasan untuk cut loss di mana 1055, 1060. Tapi kalau ternyata dia mantul dari situ, belum sempat kena cut loss, dia bisa naik lagi, bisa merebut lagi level 1085, maka peluang besar dia akan kembali menguji ketiga kalinya di 1225. Kalau itu bisa ditembus juga, maka dia bisa melanjutkan kenaikan menuju ke 1280. Selanjutnya kita punya saham PTBA, di mana saham ini tutup minus 2,66% di harga 2.200. Kalau kita perhatikan dari indikator di sini sudah menunjukkan resiko rendah, resiko low, di mana karena harga PTBA di 2.200 ini tidak terlalu jauh lagi dengan level support terkuatnya di 2.170. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli ini karena cuma berbeda 3 tick saja, maka pastikan, sekali lagi pastikan, ini yang selalu saya tekankan adalah pastikan dulu dia bisa mempertahankan area pentingnya itu, yaitu di 2170. Kalau ternyata bisa, oke, kita masuk 2170, 2180 lah, kita bisa pakai sebagai area untuk membeli. Tetapi kalau misalkan, ya kalau misalkan ternyata 2170 tidak mampu ditahan, ya sudah, kita cut loss dulu. Kita batasi stop loss, mungkin 2130, 2140 kita lepas. Tapi kalau bisa dan kuat bertahan di 2170, maka ada peluang kembali dia bisa naik lagi, kembali dia bisa berjuang untuk menembus area PBH atau area resisten terkuatnya di 2370. Jadi poin pentingnya adalah pastikan bisa kuat dan bertahan di 2170. Kalau jebol di bawah itu kita tidak boleh masuk. Kalau ternyata bisa kuat dan bertahan kita masuk, kemudian jebol kita sudah tahu di mana kita cut loss, dan untuk target kenaikannya yaitu sama menuju ke 2370 sampai dengan 2450. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-277 hari ini adalah saham BRIS, di mana saham ini kembali saya ulas, padahal mungkin di review sebelumnya itu sudah pernah saya bahas ya, dan itu view-nya cukup banyak. Dan di sini dia ditutup naik 4,21% di harga 1855. Kalau teman perhatikan di sini PBL-nya adalah 1815, tapi kita akan lihat kembali ke video sebelumnya. Ini yang saya mau kasih informasi. Nah, ini di part 276 PBL dari BRIS itu di 1750. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di hari ini ya, PBL-nya sudah berubah di 1815. Artinya ini ada adjust ya, ada adjustment. Nah, kalau teman-teman nonton video yang ini, saya coba putar fundamental karena corporate action tersebut itu manfaatkan bisa menambah muatan. Tapi kalau yang mau trading ya, memang jelas di sini sudah dekat sekali. Indikator The Golden Cross menunjukkan resikonya low, resiko rendah, yang artinya kita sudah boleh
untuk membeli atau mencicil saham BRIS. Dengan di sini saya mengatakan bahwa kita sudah bisa dan boleh membeli dan mencicil saham BRIS. Ini poin pentingnya. Catatan yaitu pertama, minimal kalau mau trading pastikan dia kuat dan bertahan di 1750. Kemudian yang kedua, kalau memang dia bisa masih berada di level 1750, maka teman-teman bisa melakukan pembelian dengan area belinya di 1750 sampai dengan 1760. Nah, di situ saya menginformasikan kalau ternyata dia bisa kuat dan bertahan di 1750, maka silakan buy di 1750 sampai dengan 1760. Dan hari ini dia sempat menuju ke 1760. Artinya kalau teman-teman yang punya trading plan, yang nonton video ini, ada 2880 mata yang melihat ini, maka harus sudah mencatat, oke, 1750, 1760, 1760 kena, buy. Berapa profit yang teman-teman dapatkan? Ya kan? Closing 1780, dia sempat low di 1760. Ambil di sana, hari ini naik 4,21%. Itu dari pembukaan 1780. Apalagi kalau teman-teman dapat di 1760. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Teman-teman bisa nonton di sini. Sekali lagi, BRIS ini masih punya sentimen yang belum dikeluarkan, dan ternyata sentimen ini dikeluarkan akhirnya. Arab Saudi tertarik berinvestasi pada Bank Syariah Indonesia. Ini kembali digembar-gemborkan, dan saya mencurigai, ini masih dugaan saya, ini bukan sekedar berita, dan nantinya melalui SWF memang yang akan mengambil atau menguasai corporate action ya, ketika dia right issue mungkin bisa menambah kepemilikan saham yang beredar, maka ada indikasi perusahaan-perusahaan di Arab Saudi sana yang akan masuk sebagai pemegang saham baru. Nah, itu yang mungkin akan dikeluarkan nantinya pada momentum yang tepat, sepertinya di kuartal ketiga. Entahlah, saya tidak pernah tahu, tapi itu hanya prediksi. Sehingga apa? Itu yang membuat saya terus yakin dari kemarin sama teman-teman bahwa kita tidak boleh panik, kita tidak boleh takut. Karena apa? Masih ada sentimen yang belum dikeluarkan, masih ada sentimen yang belum disampaikan, dan kali ini sudah mulai dihembuskan pelan-pelan. Dan kalau teman-teman dapat di level bawah, kalau misalkan teman-teman ambil tadi di 1760, harusnya sekarang sudah happy nih, tidak perlu panik lagi. Karena apa? Sudah dapat 5%, dikawal trailing stop, mungkin trailing stop 1780, 1800, udah dilepas aja sampai maksimal nantinya, tidak perlu panik lagi. Karena apa? Ketika dia kena 1800 pun teman-teman pasti cuan. Karena apa? Beli 1760. Jadi kita tuh kalau misalkan sudah dapat di harga rendah, jangan buru-buru jual. Kawal terus dengan trailing stop sampai maksimal. Ketika kena stop loss kita, ketika kena trailing stop kita, maka disitulah rezeki yang Tuhan kasih untuk kita. Segitu. Jadi kita bersyukur di situ. Jadi jangan sampai kita belinya di level dasar, kemudian kita karena takut turun lagi, kita jual cepat. Setelah itu sahamnya malah terbang terus, akhirnya kita menyesal. Nah, di situ kita tidak pernah ada rasa bersyukur. Artinya apa? Ketika kita tidak pernah ada rasa bersyukur, tidak pernah ada rasa untuk selalu puas, akhirnya apa? Kita kembali greedy, kembali rakus, cemplungin lagi, kejar lagi, akhirnya apa? Hilang semua. Sudah rugi plus cuan yang tadi hilang. Nah, itu yang selalu saya tekankan bahwa hidup itu harus selalu bersyukur. Berapapun yang kita dapat, itu kita harus bersyukur, setidaknya kita dapat. Karena banyak sekali orang lain yang juga inginkan cuan walaupun tipis. Mereka tuh rugi semua. Kita dikasih kesempatan, dikasih rezeki untuk bisa cuan sedikit, itu bersyukur loh. Daripada tidak dikasih sama sekali. Masa kita maunya ambil banyak terus, maunya tuh cuannya kalau bisa tuh lebar terus. Ya wajar manusia, tapi kan kita harus punya sisi lain, dimana kita harus bisa menekan ego kita bahwa oke, kalau memang ternyata saya dikasih seperti itu, ya sudah, saya terima, saya ikhlaskan. Karena apa? Hari itu masih panjang, waktu itu masih terus berputar. Kita masih bisa cari cuan-cuan lagi di keesokan harinya. Tidak perlu kita mau harus dapat semua saat ini begitu cepat ya. Masih ada santai, tidak perlu instan. Mie saja kalau kita bilang mie instan pun kita masih masak kok. Jadi tidak instan beneran. Sehingga kalau misalkan teman-teman BRIS dapat di 1760 atau bahkan 1760 sampai dengan 1800 lah, kawal saja dengan trailing stop. Karena apa? Saya takutnya saham ini masih akan ada terus berita-berita yang akan disebar dan mungkin bisa terus melanjutkan kenaikan. Nantinya mungkin ada koreksi, tapi apakah dia bisa kembali ke level di bawah 2000? Rasanya mungkin susah. Kalau misalkan dia sudah naik di atas 2000, ataupun dia ke 1900, apakah bisa kembali ke di bawah 1800? Kayaknya susah juga. Jadi
manfaatkan kalau misalkan sudah dapat di harga rendah, kawal dengan trailing stop. Kalau ternyata kita punya harapan tidak sesuai, misalkan jebol dan bahkan bisa ke 1.500 lagi, ya sudah kita ambil lagi. Karena apa? Sekali lagi, sentimen aslinya tuh belum keluar, yaitu apa? Corporate action itu belum. Ini masih istilahnya dihembuskan dulu ya, dihembuskan ya kan. Ini strateginya dihembuskan, kita masuk ya kan, diangkat, kita ambil cuan sedikit, dibanting, kita sudah senang nih cuan, dibanting. Nah, bantingan yang berikut itulah ketika kita lupa untuk kembali melihat BRIS, sahamnya tiba-tiba dibawa terbang sampai kita kaget, loh kok BRIS sudah 2.000. Nah, itu ciri dimana kita dipermainkan psikologis oleh bandar, dikasih senang di awal, ya kamu dapat 10% lah nggak apa-apa. Tapi setelah itu diangkat sampai puluhan persen baru kita masuk. Nah, di situ kita gantian, mereka yang bilang terima kasih ya kamu mau ambil di harga tinggi, dan waktu itu mereka guyur. Jadi kita ingat cuan pertama 10%, nanti kalau kau kejar lagi di akhir, rugimu pasti 30%, tuh percaya sama saya. Sehingga apa? Kita harus disiplin. Tidak boleh ambil karena emosional. Tidak boleh kita kejar saham itu karena dia sudah naik tinggi, karena orang semua berbicara itu. Tidak boleh. Kita harus benar-benar riset. Kita harus benar-benar punya trading plan. Agar apa? Ketika ternyata saham itu tidak bergerak naik terus, kita tahu di mana harus kita cut loss. Dan ketika harga saham itu terus bergerak naik, kita juga tahu kapan harus kita taking profit. Jadi sekali lagi di sini karena dia sudah adjustment ya, dia sudah merubah posisi dari 2 hari lalu, maka kita tidak bisa pakai lagi level 1750. Itu adalah level istilahnya kloter pertama buat teman-teman yang kemarin ambil, selamat. Nah, sekarang ada kloter kedua nih, resikonya masih rendah di 1855. Kita berharap, ini saya berharap juga besok dia tidak open gap up. Saya berharap dia tidak naik. Berharap dia koreksi dulu. Biar kita bisa ambil 1815, 1820, harapan kita bisa ambil di sana sebagai level pembelian kita. Tapi kalau ternyata dia terus terbang tinggi, ya sudah. Apa boleh buat? Kita tunggu nanti dia koreksi lagi. Kita ketinggalan momentum, kita ketinggalan kereta. Tidak masalah. Tapi kalau tetap ada yang nekat, oh tidak masalah dia masih di bawah 2.000, saya boleh kejar. Ya sudah, itu urusan kamu. Kamu mau ambil di level berapapun terserah. Asalkan kita punya reason yang jelas kenapa kita masuk di emiten tersebut. Jadi sekali lagi, untuk BRIS kalau misalkan dia mau ambil atau teman-teman mau ambil di harga saat ini, maka silakan 18.15 pastikan itu kuat. Kalau itu bisa kuat dan bertahan, silakan ambil 18.15, 18.30. Cut loss kurang lebih di 17.80 atau boleh pakai 17.50. Target kenaikan adalah menuju ke PBH 2100 dan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di 2510. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-278 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.